Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Amang Rifai dan masih bersama kita di Passport. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang games, teman-teman. Nah, games itu kan banyak banget, apalagi kalau kita ngomongin games dari masa lalu ya, dari generasi ke generasi. Dan hari ini saya udah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau seorang broadcaster dan juga seorang MC juga. Ada Mas Topik. Halo Apa Mas. kabar? Baik. Baik. Mas Amang apa kabar Mas? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik banget dan seneng banget ada Mas Topik udah hadir di sini sesama broadcaster ya. Sesama milenial. Kolonial. Iya. Dan beneran Mas Topik ini kita ini di Passport ini kita pengen balikin lagi bagaimana kita zaman-zaman dulu waktu kita masih ada radio itu masih hype Booming banget gitu ya. booming banget kan, bergeser ke beberapa teknologi yang sekarang mulai ada YouTube, terus ada Instagram. podcast ya kan, Instagram dan sosmed yang lain. Bahkan kalau kita ngobrol tentang masa lalu itu nggak lepas dari keseruan kita pas kita mulai doyan main game. Waduh. Itu banyak cerita menarik di situ ya. Itu kan asik banget ya. Kalau kita ngobrol ke belakang nih Mas Topik, di era-era tahun 70 itu kan sebenarnya sudah mulai, tapi gamesnya itu kan masih yang gambarnya itu Grafiknya sederhana, masih, ya. grafik sederhana banget. Ya kayak Atari ya kan, Nintendo. Nah, justru kalau saya kenal game awal-awal itu SMP waktu itu. SMP itu sekitar tahun 86. 86 ya. 86 itu SMP dan aku udah kenal Atari. Ya rata-rata dulu kan kalau anak yang punya Atari, Nintendo itu kan paling hype di sekolah ya. Benar. Kan? Temannya paling banyak. Betul. Iya. Pulang sekolah ke rumahku, Iya. kita main game. Jadi kayak kelas itu berpindah ke rumah dia gitu ya. Berpindah setiap pulang sekolah tuh ke sana dan itu seru banget. Iya. Ada kenangan itu nggak Mas Topik? Ada sih, tapi kalau aku dulu itu sekitar tahun, kalau Mas Amang kan tadi sekitar tahun 86, ya, saya sekitar 88, 89. Okay. Itu game pertama yang sempet, karena dulu waktu SD, tahun-tahun segitu aku masih SD, ada temen punya Sega. Konsol Sega, ya kan, yang masih kasetnya kayak kaset besar itu kan. Bener. Itu tuh udah pokoknya kalau kita habis sekolah, dia di sekolah itu walaupun dia tidak tidak menyelesaikan tugas-tugas, dia mah aman. Begitu datang ya. Ada aja yang nyontoin deng. Tujuannya adalah biar nanti ketika pulang sekolah kita diajak ke rumahnya, kita diajak main gamenya. Betul, bener, relate. Itu relate sekali. Relate dan kita tuh jadi seneng banget kan, artinya kan barang yang langka kan, sangat mewah sekali di zaman itu. Di zaman itu mewah banget dan kita bisa berjam-jam main. Bener. Sampai bahkan kita makan juga di rumah dia. Iya, mamanya apapun, malah seneng kan akhirnya kan nggak kemana-mana kan si anak. Iya bener itu Mas, saya masih punya banyak sekali kenangan tentang game itu. Itu adalah game pertama kali yang memang kayak benar-benar bisa mengalihkan dunia kita. Kalau dulu selepas sekolah kita paling main di sawah, di lapangan dan bola, sebagainya. Ya kan, mandi sungai ya kan. Ya itulah pokoknya bermain dengan alam. Tapi begitu ada temen yang punya itu udah semuanya kan. Jadi kalau dulu itu kita sering ya, kalau dulu zaman dulu kan nggak ada yang namanya gadget ya kan. Saya di sini OTW, Sherlock nggak ada. Kalau dulu pokoknya dicari di sawah nggak ada, dicari di lapangan nggak ada, pasti di rumahnya temen yang punya konsol Sega itu. Udah di situ tuh kayak kelas pindah gitu aja. Jadi satu kelas itu ada sekitar 25 anak, yang cowok-cowok itu sekitar kurang lebih sekitar 15 anak. Udah 15 anak semuanya di situ. Semuanya di situ. Kadang ada yang pulang. Sampai emak-emak itu kalau emak-emak kita kalau nyari kita itu nggak usah bingung-bingung, ya udah langsung aja datang ke sana, ya, gitu kan? Langsung datang ke sana. Cuman memang itu adalah masa-masa yang akhirnya membawa cerita tersendiri buat kita. Bahkan saya itu sampai sekarang itu punya kayak dendam kesumat. Kenapa? Karena gini, dulu kan setelah eranya Sega, terus kemudian ada konsol Game Watch, ya kan? Sebelum Sega kan ada Atari, Nintendo, terus Game Watch ya itu. Sampai akhirnya dulu itu sekitar tahun 95, 96 itu pertama kali muncul PS1. Yes. Nah, PS1 zaman dulu itu direntalin, bener kan? Bener. Sama
begitu Nintendo grafiknya cuman gini aja, begitu keluar udah mulai muncul 3D kan. Ya kan, udah mulai muncul PS1 itu wah ini lebih bagus. Itu sampai ada orang di kampung saya itu yang nyewain itu juga rumahnya nggak pernah sepi. Betul. Bahkan kalau pasar di kampung itu biasanya jam 6 pagi sampai jam 10 kan udah sepi ya. Kalau di sana tuh hampir 24 jam rentalan PS1. Bener. Aku masih ingat banget PS1 itu aku yang paling demen itu adalah Gran Turismo. Kalau saya sih mainnya di Winning Eleven. Oh iya. Bola ya. Iya, Roberto Carlos. Gol. Itu yang waduh. Sampai akhirnya saya tadi kan bilang saya punya kayak semacam dendam kesumat terhadap konsol game. Iya. Saya mengoleksi. Sampai sekarang saya mengoleksi game PS1, PS2, PS3. Konsol-konsol lama ada yang ada di rumah. Ada ya. Karena itu kayak semacam gini. Dulu tuh saking ini ya, kita pengen main aja kadang kan bayar tuh. Bayar kita cuma ngeliat aja. Sampai kalau ada temen yang punya duit, dia lagi ngerental, dia main sendirian, kita deketin. Betul. Nggak pengen main berdua. Sampai segitunya. Gitu. Iya, nggak pengen main berdua. Kan biasanya kalau main PS sendirian tuh kan nggak enak. Nggak seru. Akhirnya kita deketin teman-teman yang mainnya sendirian, kita diajak main. Tapi ya gitu, namanya orang diajak ya. Kalau kita terlalu jago, besok-besok gak diajak. Betul. Harus ngalah. Ngempet ego. Iya, ngempet ego. Jadi akhirnya ya udah pokoknya kita ngalah, gantian lah intinya gantian kayak gitu. Terus akhirnya sampai situ tuh dulu waktu kecil saya sempat punya impian gini. Oke, sekarang saya nggak bisa mainin kamu, tapi suatu saat ketika saya sudah bekerja, saya sudah jadi orang lah ibarat kata, saya akan beli kamu gitu. Betul. Itu jadi sampai sekarang akhirnya saya punya, gitu dendam kesumat. Jadi PS1, PS2, PS3, PS4 tuh ada semua. Ditaruh gitu aja, nggak jarang dimainin. Pokoknya ini memoriku. Aku punya kenangan yang struggle waktu itu. Bener. Kita mau main aja harus ngumpulin duit misalnya kan. Uang saku itu kita bela-belain nggak jajan. Ya kan? Jadi kalau kebetulan waktu itu di sekolah aku waktu itu SD, kalau zaman dulu kan SD Impress. SD Impress. Kalau sekarang SDN kan. Kalau dulu SD Impress. SD Impress itu untung nggak SR ya. Itu sekolah rakyat bapak kita. Mbak kita. Jadi dulu itu di dekat sekolah itu ada kebun tebu. Oke. Jadi kita itu kalau temen jajan, kita nggak jajan, kita makan tebu. Ingat aku itu pun ngupas tebunya itu nggak pakai pisau, nggak pakai gigi. Ya. Dan itu aku juga ngerasain, Sofi. Jadi kadang kan gini kan, pulang sekolah nih misalnya, pulang sekolah habis main bola, ya kan mandi sungai, biar kering kita masuk ke kebun tebu. Iya. Ya kan sambil nunggu kering makan tebu. Ya. Karena kalau kita pulang basah pasti dimarahin. Pasti. Ya itu udah namanya penggaris tuh nempel. Bener. Zaman dulu kan seperti itu ya. Jadi bener-bener kita itu sebenarnya permainan tuh kan banyak. Mulai dari permainan tradisional bener. Terus game board ya kan. Game board yang kita mungkin ada kayak skak, terus ada halma bener. Terus ular tangga, terus ada lagi tuh yang pakai biji-bijian itu lalu toh, bener dakon ya. Terus ini gambar yang diterbangkan itu. Oh ya benar, kan? Umbul kalau istilahnya dulu. Dan umbul itu benar-benar permainan yang sampai hari ini membuat kita ya selalu mengenang bener. itu. Jadi pribadi yang mungkin kalau aku menilai permainan zaman dulu tuh benar-benar berpengaruh terhadap diri kita. Benar gak sih? Maksudnya kalau zaman dulu kan permainan fisik kayak semacam bentengan terus gobak sodor itu bikin kita itu kayak guyup ya. Iya, benar. Meskipun lah kadang berantem tapi pasti biasanya tetap ngumpul. Iya. Gitu kan. Itu secara psikologi boy-boyan gitu kan yang dilempar sampai kena punggung. Bener. Tetap nggak ada dendam ya. Tetap nggak ada dendam. Itu sih sampai sekarang tuh Mas, aku tuh sampai sekarang tuh jujur di handphone kalau zaman sekarang tuh kan yang namanya teknologi udah begitu luar biasa ya. Sampai sekarang tuh handphone itu nggak ada gamenya sama sekali. Oh ya? Serius. Sampai sekarang karena saya saking cintanya sama konsol. Oke. Jadi kalau saya harus main game, saya mendingan main di konsol. Betul. Karena ya saya cuman pengen bawa gini loh. Dulu itu kita pengen main game, usahanya tuh luar biasa. Iya, effortnya luar biasa. Kita harus ngumpulin duit, kita harus cari waktu, kita harus alasan ke orang tua dan sebagainya gitu. Kalau sekarang pengen main game, kita tinggal download aja, ada wifi, selesai kita main. Cuman kadang-kadang
iya ambience zaman lalunya nggak dapat. Ya kan? Kita kayak jadi orang menyendiri gitu. Tapi kalau kita main di konsol tuh enaknya lo nggak tahu ya sampai sekarang kan tuh ada fisik memang ya, fisik gitu kan. Ada fisik. Apalagi kalau kita inget ini dingdong yang mesin besar, ya kan, terus pakai koin 100 rupiah dan itu Street Fighter, ya kan, Conan ya. Ya, Conan. Terus ada beberapa yang kayak Star Wars yang pesawat yang bener yang cuma ngiring kanan maju ke mundur gitu doang. Itu bener-bener uang 100 itu berharga sekali. Jadi kayak kita dulu itu nemu uang koin, anggap aja kita jalan ke pasar gitu nemu uang koin, itu udah kayak harta karun serius. Itu sampai kita simpen besok ada nggak ya permainan itu masih, atau mungkin ada di koleksi, ada beberapa orang yang mengkoleksi ya kali ya. Ada kali ya. Itu ya, ada pastinya ada sih Mas. Kayaknya itu harus kita bangkitkan lagi. Sega juga kalau nggak salah keluar. Iya, itu keluaran Sega. Ya. Keluaran Sega. Seru, itu tuh Street Fighter ya. Itu tuh nggak tempat yang paling nggak pernah sepi zaman dulu. Zaman dulu kita pokoknya di mana ada game station, terus kemudian ada kayak tempat persewaan Sega itu dingdong kalau orang kan, anak zaman dulu itu ada tempat yang paling tidak pernah sepi. Benar. Aku ingat Mas waktu itu tahun berapa, awal-awal 90-an. Bener kan, itu juga masih booming kan, dingdong itu kan. Aku dulu itu kan dari sekolah itu udah cari duit Mas. Oke. Karena bapakku itu kan, beliau ini kan tukang gambar. Dan kita bikin yang namanya APE, alat peraga edukasi. Jadi kayak macam puzzle yang bongkar pasang. Nah, setelah pulang sekolah aku sorenya itu jualan itu. Alat peraga itu di Sidoarjo kan. Aku kan asli Sidoarjo. Di salah satu tempat di mana itu ada game stationnya, ada dingdong, terus ada kereta yang jalan, terus odong-odong yang nah ini kan itu tempatnya anak kecil. Aku buka di situ. Buka semacam daganganku di situ. Jadi waktu itu aku inget banget harganya tuh masih 1.003. Beneran loh, untuk satu puzzle itu. Terus habis itu dapat duit main dingdong. Iya sih, tapi memang itu zaman-zaman yang nggak tahu ya, mungkin kalau Gen Z atau anak zaman sekarang tuh nggak akan ngerasain gimana sih perjuangan. Kalau zaman sekarang, makanya tadi saya bilang bahwa sekarang tuh main game tuh kayak mudah banget asal kita punya gadget, asal baterai kita penuh, ada wifi, selesai sudah kita bisa main game. Benar. Kalau zaman dulu tuh effortnya yang luar biasa Mas, kita harus menyisihkan uang saku kita. Kadang-kadang kita rela nggak makan apa-apa di sekolah, nggak jajan, gara-gara kita pengen main game. Itulah yang mungkin makanya saya punya dendam kesumat terhadap yang namanya konsol itu juga itu gitu loh Mas. Dan era-era sebelum konsol-konsol yang besar itu ada kan, ya Mas Taufik tadi sempat ini kan sounding tentang Gamebot kan. Aku juga punya cerita Gamebot ya, kalau kita ngomongin Gamebot gitu kan. Dan itu kan juga di SD waktu itu kan disewakan terus dikasih tali gitu kan, biar gak lari kemana-mana. Itu kan 10 menit ya Mas. Kalau nggak salah dulu waktu terus itu ada ini kan yang gamenya itu yang pesawat Tamagotchi. Ada Tamagotchi juga. Tamagotchi ada setelah Gamebot. Ya. Yang itu yang paling terkenal itu kan pesawat kapal selam yang nembak pesawat. Atas ini. Terus Mickey Mouse yang nangkap telur, ada tank-tankan gitu kan juga. Iya. Terus itu ada tadi. Tetris juga ya. Tetris terus Tamagotchi itu. Tamagotchi. Kalau di Gamebot itu aku juga pernah punya cerita itu Mas. Itu menarik sekali menarik sekali karena kan itu ada kayak semacam, kalau orang sekarang mungkin le bakul gitu kan. Le gitu kan ya. Aku le puran le cetan le gitu kan. Itu kan mesti antri ya. Dan itu kalau nggak salah waktu itu sewanya 50 perak. Iya. Zaman aku tuh 50 perak dan itu 10 menit. Kadang namanya anak kecil ya pokoknya. Didit mati. Adik gini. Ayo wes gitu kan. Dan luar biasa ya. Itu yang sampai hari ini tetap masih kita ingat gitu kan. Benar. Aku tuh sebenarnya keseruannya ya kan. Aku tuh sebenarnya rebutannya. Jadi kalau ada temen yang main itu kita ngumpul jadi satu sambil ngeliatin gitu. Terus kita yang komen gitu. Iya. Seru banget. Di situ seru sekali Mas. Aku jadi kayak sebenarnya aku pengen koleksi, maksudnya bukan koleksi sih, karena kayak semacam dendam gitu. Aku tuh dulu pengen ini tapi nggak kesampaian. Sekarang ada nih, aku harus dapetin itu. Aku dapet
PS1 itu kalau nggak salah dulu itu pun juga bekas kan. Cuman memang masih bisa dipakai. Sama kaset-kasetnya bisa. Akhirnya aku beli. Yang waktu zaman dulu tuh harganya lumayan mahal yang aku kapan sekitar tahun 2016 kalau nggak 15 itu dapat PS1 dan itu masih berfungsi. Dapat 70.000 langka juga kan istilahnya kan. 70.000 gue dapatnya. Akhirnya aku koleksi aja gitu. Enggak tak pakai, enggak dipakai. Terus PS2 juga ada. Akhirnya beli PS3, sekarang beli PS4. Kalau PS itu kan kita ingat kan yang arcade itu kan apa? Siapa sih cewek itu? Lara Croft ya. Lara Croft. Tomb Raider. Iya, Tomb Raider. Terus masih banyak lagi game-game yang di seru PS1 pokoknya kalau. Dan aku yang tadi kan Mas Taufik kan Winning Eleven. Kalau aku itu Gran Turismo itu nyari SIM itu. Oh ya. Kan ngumpulin SIM kan supaya bisa balapan di track yang selanjutnya. Itu kadang aku sampai pagi loh Mas, sampai jam 5 gitu kan. Sama Mas. Bener. Cuman karena dulu kan terbatasnya duit ya, karena kita masih ngerental ya. Akhirnya kita sampai pagi. Tapi bukan main, nonton, ngelihat yang lain. Terus dicariin ibu gitu kan. Gimana ini? Gimana serius? Itulah, maksudnya aku tuh dulu sempat berpikiran kayak gitu waktu kecil dulu ya, dan akhirnya alhamdulillah ya dikasih rezeki lebih, akhirnya bisa gitu mewujudkan, walaupun nggak dipakai. Jadi cuma dipajang aja gitu. Ya kan. Jadi memorabilia kan, bener. Jadi kalau pas diem gitu lagi stres kerjaan banyak gitu, ya udah di depan konsol itu kita cuman ngeliatin dia sambil ngebayangin flashback masa lalu. Iya, bener. Kamu dulu tak tunggu mulai pagi sampai isu. Seru Mas. Jadi inilah yang kita bisa ceritakan ke generasi sekarang. Bener. Anak-anak Gen Z ini kan yang mereka lebih banyak dimudahkan dengan gadgetnya, terus semua tinggal download, wifi juga di mana-mana juga ada, di kampus juga ada wifi, terus kalau mau nongkrong aja udah ada wifi kan, dan itu benar-benar mudah banget. Benar, dan aku sekarang akhirnya merasakan sama bahwa ternyata hal-hal yang terjadi dalam masa kecil kita itu benar-benar apa ya? Nggak bisa kita lupakan. Sampai sekarang kan aku punya anak gitu ya, anakku ya seusia aku dulu gitu. Coba aku ngasih ke dia, ini loh main game, nggak asik, enakan di handphone. Iya. Itu aku merasakan wah. Kok aku sendiri yang dulu, maksudnya kan kita di era peralihan di mana teknologi itu belum seperti sekarang. Jadi kan gini, teknologi yang sangat sederhana menuju ke yang lebih baik. Menuju ke yang lebih baik. Masa-masa peralihan kita ngerasakan dua generasi itu ya kan. Dan kita ini tergolong yang beruntung banget loh. Kita ngalamin hal-hal yang analog banget, digital banget, sampai sekarang yang AI. Kita ngalamin. Bersyukur banget kita ngalamin itu semuanya. Makanya aku kadang sampai anak itu bilang ke anak gak usah main di handphone. Kalau main di handphone tuh nanti ya matanya jadi gini, gini. Terus juga rasa individualnya tuh akan jauh lebih tinggi, dia kan nggak ada interaksi fisik. Nggak ada sama sekali. Benar. Dan hal itu yang kadang memang sangat meresahkan ya. Kalau kita lihat juga generasi Alpha, mungkin putranya Mas Taufik ya, anak-anaknya Mas Taufik itu kan mereka yang mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, bahkan mereka itu dapat gadget itu bisa lebih cepat. Benar. Usia-usia mungkin masih 3 tahun 5 tahun. Kalau aku lihat beberapa anak seperti itu kan sekarang ya, biar dia nggak rewel, mamanya udah kasih nangis HP. begitu nangis kasih gadget, nangis kasih gadget gitu. Itu ya plus minus ya sebenarnya. Iya sih. Plus minus tetap ya. Ada beberapa anak yang dia itu yang aku temuin ya, dia memang sering setiap hari ketemu itu juga mainnya udah HP, pegangnya HP. Tapi secara intelijensi dia pinter banget. Karena dia melihat banyak hal ya, grafis mulai dari bahasa. Kadang kan oh iya, ini cerdas ya. Tinggal bagaimana orang tua ini benar-benar bisa mengontrol kan waktunya ya kan. Jadi screen time-nya tuh benar-benar dikontrol, berapa menit kah mereka harus bermain gitu. Gadget itu, dan ini yang darurat juga kalau menurut saya. Iya sih Mas. Jadi, itu yang aku rasakan juga, maksudnya karena aku juga sudah punya anak dan aku merasakan bahwa berapa anak Mas Taufik? SD? 11. 11 tahun. Kelas 5. Oh iya kelas 5 kelas 5. Kelas 5 SD. 11 tahun itu pun aduh kok segininya gitu. Benar. Sampai aduh kadang-kadang ngasih tahu mereka tuh aku sampai di tengah aktivitas ya kan kerja MC dan sebagainya. Aku tuh kadang-kadang ngajakin si anak itu buat main secara fisik.
Jadi aku ngajak sepeda, ngajak mancing, nggak apa-apa. Walaupun mancing itu sebetulnya saya nggak suka mancing. Gitu. Tapi seru kan, bondingnya dapat. Akhirnya ada sebuah aktivitas fisik. Betul. Dan secara bonding ya, chemistry anak bapak itu dapat kan. Dan itu kan yang kita dapatkan waktu kecil. Iya. Ya. Makanya kadang-kadang kita itu begitu dekatnya sama orang tua. Saya itu masih alhamdulillah orang tua kan masih ada. Saya itu kadang-kadang ngerasa kangen sama orang tua, gitu pulang. Cuman ngobrol aja. Saya aslinya Bojonegoro. Bojonegoro. Aslinya saya Bojonegoro. Iya. Saya ya memang saya sudah lama ya Bapak Ibu. Waktu SMA sih aku Bapak meninggal itu. Ibu mungkin juga ya sudah lama juga, mungkin udah 20 tahunan dulu yang lalu. Dan saya ingat banget bahwa Bapak itu selalu mengajak saya kemanapun, mulai dari ngantar barang dagangan, ada pesanan kemanapun sampai Surabaya selalu ikut. Dan dari situ juga aku kenal namanya beberapa game ya. Kadang beliau kita mampir nih Kak di Surabaya itu kan banyak ya. Zaman dulu itu kan ada Siola. Aku masih ngalamin loh itu Toko 6, terus Wijaya Bowling Center. Itu aku diajak ke tempat-tempat seperti itu sama Bapak. Dan itu akhirnya menjadi sebuah memori yang tidak terlupakan. Yang gak pernah terlupakan. Benar-benar. Bagaimana kita waktu itu kan masih kita naik kendaraan umum ya kan, belum mobil sebelum sebanyak ini gitu kan. Naik kendaraan umum, naik beca, terus kita ngobrol, kadang beli buah itu sekresek gitu kita makan di beca. Itu ngobrol. Dan saya masih sangat ingat bagaimana istilahnya protektif beliau ke kita. Ya kan, bahkan sekedar kalau ada bola, kita kan kadang juga seneng bola kan. Biasanya kan ada pertandingan antar kampung gitu kan. Tarkam. Kita nonton naik sepeda, waktu itu sepeda kumbang ya. Saya dibonceng dan itu benar-benar bonding banget. Selain kita juga punya masa untuk sendiri dengan teman-teman ya, main game, main permainan tradisional tadi, terus keluarga juga sangat membuat kita punya karakter sampai hari ini. Tapi emang benar sih Mas, itu akhirnya saya coba terapkan ya, maksudnya ketika bapak saya dulu itu ngajakin saya kemana, nonton bola, lihat voli dan sebagainya. Sekarang saya pengen ngajak anak saya itu susah. Nggak tahu, mungkin karena saya kurang dekat sama mereka. Tapi saya pikir sebenarnya nggak kurang dekat, tapi karena memang kalau menurut aku itu pengaruh teknologi. Jadi anak-anak sekarang udah lebih asik sama dunianya. Jangankan untuk ajak kita mungkin aktivitas yang fisik lah misalnya. Kadang kita ini sekedar ayo kita main ke rumah silaturahmi misalnya ke om. Itu kadang juga kita tuh butuh effort untuk ngajak mereka. Ya kan? Karena udah asik main gamenya. Kadang saya diajak itu mau. Anak saya itu saya ajak mau gitu ya. Anak saya tuh saya ajak mau, saya ada kerjaan apa gitu mau. Cuman nanti begitu kita kerja, yang terjadi adalah mereka bosan handphone. Benar. Itu jadi interaksi fisiknya tuh nggak ada. Interaksi ngobrolnya tuh juga nggak ada. Dan saya tuh kadang sampai heran gitu, apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua gitu. Nah ini kan nah sebenarnya kan itu tadi gap antara kita dengan generasi yang sekarang ini kan benar-benar ada link yang hilang. Ya kan, karena pengaruh teknologi. Terus juga media sosial, cepatnya informasi yang mereka tangkap ya kan. Terus akhirnya mereka itu terbentuklah validasi bahwasanya aku enak kayak gini di rumah aja enak, nggak harus ganggu orang kayak gitu kan. Itu yang kadang persepsi mereka yang mereka timbulkan sendiri tuh. Iya benar sih. Nah harusnya memang permainan-permainan yang zaman dulu itu mungkin ya kalau kita ngomong soal event ya kan, teman-teman kreatif kan juga banyak di Kota Malang ini ya. Ayo deh someday kita bikin ya memang kayak kompetisi Sega gitu. Kompetisi Saga gitu kan. Ya kan kita kan dulu ingat banget ya Mario Bros. Benar. Itu kan icon sampai hari ini. Benar. Luigi Mario ya kan. Terus itu waktu Nintendo ya kalau nggak salah ya. Nintendo terus sama ini Sonic. Sonic kan ada ya yang muter-muter. Sonic, iya betul. Itu juga termasuk ikonik juga, bahkan ada filmnya kan kemarin. Benar. Terus ini Dragon Ball
Dragon Ball. Dragon Ball tuh ada permainan juga. Nah, kalau Dragon Ball ini apa ya? Son Goku dia. Son Goku ini Piccolo. Krillin ya kan. Ya kita benar-benar bersyukur ya kita ngalamin ini semua. Bener. Dan yang paling sebenarnya paling keren, yang paling harus bersyukur tuh anak-anak sekarang. Benar. Mereka ini loh Mas, mencari apapun tentang masa lalu itu tinggal search aja kan, di tangan mereka itu muncul semua kan. Cuman kadang-kadang nggak tahu kenapa ya Mas ya. Maksudnya kalau melihat fenomena sekarang tuh anak-anak itu justru malah nggak mau gitu loh. Iya. Jarang yang mau. Padahal aku beberapa kali itu kan kadang ya juga scroll media sosial sekarang. Kadang-kadang grafik kayak PS1 zaman dulu itu keluar dan kadang ngelihat itu tuh kayak kita balik lebih seneng kayak rasanya kita tuh dibawa ke zaman dulu waktu Roberto Carlos bawa bola dari tengah di shoot masuk itu saya pernah berada dalam kondisi seperti itu. Kalau anak-anak zaman dulu zaman sekarang justru melihat itu, ini game apaan sih? Grafiknya terlalu kok jelek gini banget ya kan, kotak-kotak gitu. Dan yang apa ya, artinya harapan kita itu benar-benar bahwasanya anak-anak muda sekarang dengan teknologi yang pesat seperti ini, ayolah kalian juga harus tahu bahwasanya ada hal-hal itu yang sekiranya tidak harus dilakukan sendiri. Nenek moyang dari game yang sekarang bener, yang kamu yang bisa main seru-seruan itu nggak hanya dengan online kan, biasanya kan anak-anak main ML terus Free Fire itu kan online dan teriak-teriak gitu kan, meskipun sendirian kan teriakannya secara online. Beda kan kalau kita di ruangan main PS bareng ya kan, ada yang nonton, ada yang nyemangatin. Ya memang generasi ya Mas ya, terus perkembangan zaman itu merubah itu. Dan ya semoga aja sih kalau hari ini kenapa kita bikin Passport ini Mas, salah satunya bahwa ada hal-hal yang tidak harus dilupakan. Benar. Ada hal-hal yang mungkin dari masa lalu itu jas merah lah ya Mas ya. Jangan lupakan sejarah. Yang nggak harus dilupakan. Dan kalau kita ketemu orang yang tepat tuh kita bisa bercerita benar gitu kan, seperti hari ini. Iya kan, benar-benar kita nostalgic lagi, balik lagi, kita tarik lagi ke belakang. Dan ya semoga tidak hanya kita bahas game, tapi juga nanti mungkin ada hal-hal yang kita lakukan pada masa lalu. Nanti mungkin bisa saja relate dengan anak-anak sekarang. Tapi memang itu sih game zaman dulu tuh kalau menurut aku ya itu beda banget ketika kita memainkan game zaman dulu sama zaman sekarang tuh benar-benar beda. Kayak kita itu benar-benar masuk. Mungkin kalau secara teknologi itu kalah. Zaman dulu tuh nggak ada apa-apanya. Cuman rasa yang ditimbulkan dari game yang kita mainkan itu kayaknya sampai sekarang tuh masih kita merasakan gitu. Benar-benar. Hebatnya game zaman dulu. Super Mario, Donkey Kong, terus Sonic Hedgehog itu dan masih banyak game-game jadul itu kan yang rasanya tuh apa ya karena masa itu ya yang ada itu gitu, itu dan itu sudah suatu hal yang fenomenal buat kita kan ya. Secara kita juga perlu extra effort untuk memainkannya. Tidak semua memiliki. Serius. Tidak semua. Kalau sekarang mungkin kita berbicara soal konsol game yang sekarang banyak rental di mana-mana, ya kan, dengan fasilitasnya yang begitu. Kalau dulu pokoknya ada TV, kan, ada konsol, mau lesehan, mau pakai karpet udah jadi, dan itu pasti rame benar, luar biasa. Dan semoga ini hal-hal menarik ini yang bisa kita ceritakan berdua ini, anak-anak Gen Z yang mungkin nonton acara kita hari ini, ayo kulik sejenak. Kalian juga harus mungkin gunakan mesin waktumu untuk kembali ke masa lalu. Seru banget Mas. Ngebesir ya. Teman-teman, di Passport ini kan kita di House of Candu ya. Jadi kalau kamu pengen ngopi, pengen nongkrong sama teman-teman kamu,
bisa mampir di House of Chandu sekaligus kalian lihat studio kami ya. Enak Minum banget. dulu Mas ya. Siap Mas. Tapi memang enak sih, tempatnya juga asik ya. Asik, terus parkiran juga asik. Kayaknya Gitu kayak ya. bukan di kafe tapi kayak di rumah sendiri Dan gitu. sampai nemu kan vintage-nya dapat kan. Bener. Ya. Di situ banyak kaset-kaset lama, vinil ya kan, compact disc juga semuanya ada. Iya, iya. Dan ada beberapa konsol juga kalau nanti Mas Taufik turun ya bisa lihat di situ. PS1 ada ya? Insya Allah ada, PS1 ada. Nah, balik lagi kita ngomongin tentang game ya Mas. Ya. Ada banyak konsol yang antara Atari, Nintendo, Sega, bahkan sampai PS ya. PS pun sekarang sampai PS5 ini. PS5 ya. Dan itu luar biasa grafisnya. Luar biasa. Udah kayak movie ya, kayak film udah gitu. Kayak film. Emang benar Mas. Dan kemarin itu kan saya ada ponaan itu kan dia dapat hadiah dari orang tuanya karena nilainya bagus di ini yang PS4. Dan PS4 itu sudah bagus. Sudah apalagi bagus. udah muncul PS5. Makanya saya sekarang lagi ngejar PS5 nih. Sempat awal-awal boomingnya PS5 itu kan yang filter kan ada kan yang di Instagram itu kan. Soalnya gila udah punya PS5 waktu pre-order itu. Sony ya. PS itu kan Sony. Sony. Itu memang nggak tahu kenapa ya, dia memang munculnya sekitar tahun 90-an ya kan. 90 awal itu dia begitu booming sampai sekarang tuh kayaknya memang konsol yang satu ini kalau menurut aku pribadi ya sebagai penggemar konsol, dia itu selalu punya sesuatu di hati. Iya, betul banget. Banyak orang yang maksudnya menggilahi gitu, walaupun mungkin sekarang itu kan ada Xbox ada yang Nintendo apa kan itu bisa ini kan apa yang bisa menghancurkan si PlayStation ternyata Xbox juga nggak mampu loh. geser PlayStation yang luar biasa itu. Kayak memang banyak sekali. Jadi aku beberapa temen gitu yang kadang aku sempat ngobrol soal games gitu ya. PlayStation, Xbox sama Nintendo tetap ya, PlayStation nomor satu. Ya. User friendly ya, mudah ya, kita penggunaannya juga gampang ya. Yang paling penting grafisnya juga paling bagus. Beneran dan hal itu yang sampai dulu itu kan ada kan lomba PlayStation gitu kan. Saya tuh pernah lomba itu dapat juara 2 Mas waktu itu. Ya? Waktu apa itu masih winning ya, yang saya kan yang pecinta winning. Yang dilombakan rata-rata biasanya winning waktu itu sempat jadi juara 2. Itu kalau nggak salah saya waktu itu masih sekitar kelas 5 SD. Jadi teman-teman musuhnya itu sudah SMP, udah biasa itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya tuh berharap bahwa waktu itu ya, yang dapat juara 1 itu hadiahnya adalah PS ya. Iya, tapi enggak, ternyata cuma duit aja gitu. Akhirnya juara 2 aja. Juara 2 aja. Aduh, saya sempat ya kapan nih bisa kebeli ini barang gitu. Karena saking sampai sekarang maksudnya hal itu mendoktrin saya sampai gede loh. Maksudnya ketika kita punya keinginan di masa kecil itu kan jarang banget yang belum tersampaikan. Akhirnya ketika kita sudah gede, keinginan itu benar-benar hilang dari pikiran kita. Tapi itu tidak berlaku untuk konsol game PS yang tadi. Iya. Jadi inner child-nya itu ada sampai hari gitu, ini. Tetap ya teriak-teriak ayo dong beli sampai hari ini. Saya paling heran. Maksudnya ketika kita ngomong zaman kecil dulu kan pasti punya keinginan pengen beli mobil yang bisa jalan sendiri, pengen beli apapun kayak gitu ya, mainan-mainan zaman mungkin. dulu kan RC remote control itu kan juga booming banget ya. Bener. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa beli juga gitu. Iya kan? Enggak, maksudnya benar-benar PS itu mendoktrin saya sampai hari ini. Bahkan sampai kadang-kadang ya namanya kalau bapak-bapak seperti kita kan pasti ternyata meminta maaf jauh lebih mudah daripada meminta izin. Itu sudah ini ya, apa istilahnya? Semboyannya para suami itu ya. Saya itu sampai terindah. Pokoknya waktu PS3 itu enggak saya izin PS3. Karena memang harganya udah agak terjangkau waktu itu. Terus kemudian awal-awal keluar PS4 itu saya jujur nggak izin. Jujur nggak izin karena waktu izin ya nggak apa-apa, sama istri bolehin kan beli PS3 gitu. Setelah itu muncullah PS4. Selang beberapa bulan gitu muncul PS4. Saya bingung. Saya kalau izin pasti nggak boleh. Karena biasanya PS ketika baru keluar itu harganya selangit. Betul. Iya kan? Iya kan? Ini kalau saya pengen
Tapi kalau saya izin pasti nggak boleh. Nggak boleh. Gimana caranya? Ya udah, nggak izin. Meminta maaf aja. Tapi saya benar-benar merasakan apa yang saya rasakan di masa kecil dulu. Saya ngumpulin uang nih. Betul ya. Kalau orang zaman bapak-bapak kan duit lanang. Duit lanang saya kumpulin, Mas. Saya rela nggak ngerokok, saya rela nggak ngopi, saya rela nggak nongkrong demi beli PS. Luar biasa. Serius, itu akhirnya saya rasakan. Maksudnya gini, dulu saya pengen main game ini, saya harus ngumpulin dengan mengurangi jatah jajan saya di sekolah. Ini sekarang beda. Ngumpulin duit lanang. Duit lanang untuk beli PS. Sebegitunya besarnya pengaruh. Mendoktrin otak saya tuh seperti itu. Jadi, PS itu. Ya kita kadang nggak salah ya. Ada beberapa orang yang mengoleksi hal-hal tertentu karena mungkin memang ada beberapa ego mereka yang belum kenyang. Inner child-nya belum selesai. Inner child-nya belum selesai. Dan bener banget kita ini para cowok, para suami, bapak-bapak. Ini adalah quote yang terindah. Bener. Sampai minta maaf itu lebih baik daripada minta izin ya kan. Terus saya itu sampai sekarang ya. Paling kalau istri itu marah-marahnya adalah kita nggak pulang. Marah-marahnya ya karena kerjaan. Kalau istri itu sekarang marah-marahnya adalah ketika saya pulang, saya langsung main game. Jadi ini yang istri siapa sih? Ya. Kok yang kamu sayang konsolnya ya kan? Setiap hari yang dipegang cuman game. Nah itu ya. Pegang akunya kapan? Aduh my God. Saya langsung menjawab, jangan sekarang, masih siang, masih malam. Masih bangun ini si kecil ini ya. Nah Mas Taufik, ini kan kalau kita berandai-andai kan, kita ini kan tahu banget yang kita mainkan dulu itu apa, fitur-fiturnya. Kalau seandainya ini Mas Taufik ini megang teknologi nih, fitur apa sih sekiranya yang bisa ditambahkan di PS-nya Mas Taufik itu? Misalnya nih aku ini jago teknologi, aku akan tanamkan ini satu fitur yang misalnya apa ini? Kalau menurut aku yang kurang dari PS zaman dulu sampai sekarang itu apa ya? Kayaknya sih nggak ada sih Mas. Jadi PS tuh menurut aku ya, karena aku sebegitu cintanya sama PS, gitu ya. Sama PlayStation itu nggak ada. Semua mulai dari PS1, PS2 semuanya perfect lah. Menurut Tapi aku. Ini seandainya tiba-tiba Mas Taufik ini jago teknologi banget. Wah ini misalnya aku vendornya nih. Tak tambahin fitur ini. Nah misalnya apa? Saya pengen menambahkan game lama. Grafik lama di PS, di teknologi yang baru ya. Karena itu jujur apa ya, cikal bakal PS zaman sekarang gitu. Jadi kita ya seperti yang tadi kita bilang lagi kan ya. Jadi kita tambahin fitur vintage-nya di dalam teknologi modern. Jadi kayak kalau dulu di PS itu kan pertama Winning Eleven. Winning Eleven itu kalau nggak salah sampai 10. Terus kemudian keluar PES. Pro Evolution Soccer sampai sekarang. Terus sekarang ada namanya eFootball. Itu yang terbaru kan. Nah, Winning Eleven pertama kali itu kalau bisa ada di PS yang baru. Itu kayaknya akan jauh lebih fitur khusus ya, fitur memang khusus ya, ditambahkan. Kita pingin nostalgia deh, kita mainkan ini deh. Karena kan terkadang bukan masalah susah atau gampangnya main game, tapi rasa ketika kita memainkan game itu yang kadang-kadang kita rindu. Betul ya. Gitu loh. Jadi ya kalau berbicara soal teknologi pasti zaman sekarang tuh semuanya jauh lebih baik, lebih mudah, jauh lebih perfect lah ya. Betul. Tapi terkadang namanya orang kita pengen ngerasain bagaimana kita nge-cheat. Bener kan ada bukunya kan. Kalau sekarang pengen nge-cheat, kita tinggal buka tutorial di YouTube selesai kan. Kalau dulu bener-bener kita gimana sih caranya nendang supaya bisa melengkung nih gitu. Kontrol ini kan. Kita belajar sampai kadang-kadang ada teman kita tahu, dia ngasih tahu ke kita catat Mas. Betul, beneran. Kita catat. Kalau mau nge-cheat kayak gitu ada yang beli bukunya. Serius. Buku cheat-cheatan nih. Buku cheat-cheatan PlayStation. Makanya sampai segitunya maksudnya effort kita. Kalau zaman sekarang kan kita mau belajar gimana sih caranya untuk supaya tendangan melengkung nih. Kita tinggal buka tutorial selesai. Ada di YouTube semua. Kalau dulu tuh kita benar-benar effortnya ya selain kita trial kita nyatet sendiri juga. Itulah yang kayaknya sih nggak ada di fitur zaman sekarang gitu lah. Dan mungkin kalau seandainya saya sebagai orang yang kembalikan grafik lama itu tuh udah
best deh. Jadi kita benar-benar kita nostalgia deh. Kita main Winning Eleven yang pertama. Wah, Winning Eleven yang pertama tuh, aduh ya Allah, sampai sekarang tuh saya kayak masih ingat gitu. Kan beberapa waktu yang lalu aku tadi sempat bilang juga bahwa saya sempat ngelihat di FYP Instagram gitu. Saya lihat ada permainan Winning Eleven yang pertama kali keluar yang Roberto Carlos, ya harusnya dia di back, sekarang dipakai buat jadi striker karena tendangannya kan kita ngaturnya kan, serunya kan seperti itu kan, itu jadi manajernya kan yang ngatur sendiri. Itu Mas, aku sampai aduh. Ya itu yang pengen aku tambahkan kalau seandainya teknologi bisa ya kan. Iya, aku bisa. Karena udah paling best itu menurut aku adalah kenangannya. Jadi mungkin kalau orangnya bisa diganti tapi kenangannya kan betul. Gamenya bisa diganti yang lebih baik. Betul. Tapi kenangan yang dibawa dari masa lalu itu yang kita bawa ke sini ya kan. Dan sekarang kan teknologi kan sudah ada VR ya, virtual reality yang pakai kayak Google gitu kan, terus bener-bener kita bisa terjun di dalam game-game seperti itu juga kan yang memang sekarang udah mulai masuk ya, bahkan di Indonesia juga udah masuk kan. Dan kalau kita lihat di beberapa sosial media kan lucu-lucu itu kan yang mainnya TV-nya yang dipukul gitu kan. Saya tuh pernah ya di beberapa kali dapat job MC gitu ya. Biasanya kan kalau sekarang di event-event kayak event produk tembakau itu kan biasanya ada game virtualnya. Betul. Saya tuh nggak suka main gitu. Serius. Jadi walaupun ada virtualnya kan, ada VR-nya, daya tarik kan buat orang-orang untuk datang ke booth itu kan. Benar, tapi saya sebagai orang yang milenial gitu ya, yang 80-an nih lahirnya, nggak suka. Walaupun itu kayaknya benar-benar kita secara fisik kita pasti ikut ya. Seru kan gitu kan. Cuman kayaknya ini nggak ngalahin banget gitu kan. Winning Eleven. Kayak gitu sih Mas, aku nggak tahu kenapa ya. PS tuh begitu benar-benar kayak ngedoktrin aku banget gitu. Sampai hari ini tuh aku kayak nggak bisa lupa dengan grafiknya, dengan permainannya, dengan cara komentatornya, suara komentatornya, bener, gulu itu bener-bener nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Nggak tahu kenapa. Dan apa ya, hal itu yang hari ini, yang sampai saat ini terkenang buat kita ya. Dan kalau memang ada nantinya ya game yang mungkin diusulkan Mas Taufik, kita main lagi game masa lalu tapi dalam konsol yang baru. Kayaknya seru juga. Bener ya. Gitu lah. Atau mungkin kayak gini game Watch ya. Game Watch yang kapal-kapalan yang nembak pesawat. Itu tiba-tiba ada. Itu sebetulnya kalau tingkat kesulitannya jauh lebih sulit game-game sekarang. Tapi gitu kan, kita nggak akan pernah dapat ambience zaman dulu di konsol atau di game terbaru sekarang kayak gitu loh. Kan game Watch itu kan banyak ya, yang salah satunya kapal itu ya, kapal selam, terus koboi ya kan, yang nembak terus tank-tankan gitu kan, Mickey Mouse. Dan ada nggak sih Mas Taufik cerita konyol di saat zaman dulu mungkin Mas Taufik main konsol, entah itu PS atau mungkin Game Watch yang sampai hari ini mungkin membekas? Saya masih punya itu kenangan konyol itu. Kenangan konyol yang pada saat main game. Bukan kenangan konyol sih, lebih kenangan nakal. Kenangan nakal, oke. Jadi ada satu tempat di tempat saya itu yang memang rental PS, gitu ya. Jadi kan namanya kita ini sangat nol dengan teknologi. Benar. Kan kalau dulu dimain itu cuman konsol itu cuman ditaruh aja. Kalau sekarang kan tuh kayak ditaruh di laci dan sebagainya, gitu di box gitu. Kalau dulu kan cuma ditaruh, atasnya TV udah kita main gitu ya. Main. Nah, kebetulan yang jaga ini bukan yang biasa ya. Yang jaga si ibunya. Kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya tuh sampai mikir gini. Begitu kan dulu di timer. Begitu mati saya saking pengennya main. Ini lebih ke pengalaman nakal. Saya nyalakan sendiri. Ibunya nggak tahu karena ibunya nggak tahu. Le main nggak Bu, ya main berapa menit, 30 menit ya udah diem gitu. Sampai ibunya itu sadar, loh kok kamari-mari Le. Padahal mari cuman saya hidupkan lagi gitu, saking pengennya main itu. Aduh ya Allah gitu. Saya pernah Mas Taufik main ya itu tadi kan kadang sampai pagi sampai dicari ibu saya itu beneran. Jadi ya itu kan hal yang konyol ya. Konyol sekali. Kita lupa belajar. Kadang makan sampai lupa kan. Saking asiknya. Kita rela nggak makan asal kita main game beneran. Dan hal yang konyol lagi di waktu yang SMP itu, waktu itu Atari ya, Nintendo itu
kita juga kan main di rumahnya teman tadi kan. Yang kan dia tuh punya saudara cewek ini kan. Nah itu kan kadang yang kita ini kan berantem juga. Maksudnya mereka pengen main juga kan istilahnya. Tapi karena kita ini gerombolan cowok-cowok, ya kita ini selalu menang. Akhirnya dilaporkan ke bapaknya. Besoknya nggak boleh main. Ya itu hal-hal lucu, banyak kalau hal-hal lucu Mas sebetulnya. Benar, dan sekali lagi interaksi. Benar. Ya main konsol, main game itu kan kita masih ada masa interaksi. Dan sekarang semua online, semuanya online. Anak-anak itu yang teriak-teriak, kadang misu-misu tuh aku kalau lihat itu anak-anak main game tuh, ternyata online mereka ya. Tapi juga sisi positifnya kan mereka bisa main dengan dari seluruh dunia. Mereka nggak harus kemana-mana. Nggak harus kemana-mana. Tapi mereka juga bisa mengenal bahasa orang lain. Misalnya, ini dari Thailand. Kadang kan gitu kan. Mereka dari Jepang, Swadikap gitu. Dan itu mungkin nilai plus ya. Jadi wawasan mereka jadi lebih luas. Meskipun mereka nggak kemana-mana, tapi mereka tahu mana-mana. Gitu. Iya. Dan akhirnya kalau kita nanya nih, kamu punya teman nggak? Punya, benar. Tapi ternyata online. Ya kan, secara fisik mereka nggak. Kadang aku sama anak gitu juga gitu loh. Nak, kok ngomong-ngomong sama siapa? Sama temanku ya. Di mana? Di Bandung. Waduh, ayah seusia kamu belum tahu Bandung tuh kayak gimana. Tapi mereka ngomongnya itu di game kan. Gitu. Aku pernah lihat juga kan PS juga kan online yang 4 ada yang 5 kan udah online. Aku lihat, kamu main sama siapa ini? Ini temanku di Amsterdam. Keren. Iya, gilanya itu teknologi itu kan memang nggak ada batas ya. Akhirnya kan. Dan sekali lagi semua hal yang tercipta di dunia itu ada plus minusnya. Pisau aja juga tetap ada plus minusnya kan, buat masak atau buat ngelukain orang. Ya kan? Nah, sama juga dengan teknologi sekarang. Dimana kalau kita tahu anak-anak sekarang itu yang benar-benar geek banget kan terhadap hal-hal baru khususnya dengan teknologi. Game-game juga mudah ya, bahkan game-game yang sesimpel apapun yang untuk anak-anak kecil kan juga sudah banyak sekarang. Tinggal download aja, anak-anak yang mungkin TK yang belum masuk sekolah pun mereka juga bisa main game. Nah ini yang saya pikir benar-benar harusnya ada beberapa edukasi ke mereka ataupun orang tua, terlebih orang tua karena orang tua ini sebenarnya kontrol pertama. Kontrol pertama yang setidaknya mereka memberikan ini tadi screen time jam segini loh ya, dari jam segini sampai segini. Dan kadang kan ada beberapa orang tua itu memperlakukan itu jam 7 sampai jam 9 tuh no screen time, waktunya family time. Jadi misalnya habis makan malam ngobrol ya kan, cicat sama keluarga. Setelah itu baru kamu mau tidur boleh main sebentar, baru tidur kan. Dan hal-hal seperti itu harusnya dibiasakan sebenarnya, yang akhirnya bisa mengontrol bahwa anak-anak itu nggak benar-benar kecanduan. Kan kalau ngeri kan Mas, kita banyak lihat di sosial media kalau sampai kecanduan game sampai dia bahkan butuh psikiater ya kan, yang harus memperbaiki ketergantungan mereka sama gadget. Benar sih. Ada nggak sih Mas Taufik yang mungkin sekiranya kita nggak ngajarin ya, disclaimer bahwa ini kita sharing ya kepada teman-teman semua yang ada di rumah, bahwasanya sebenarnya udah darurat banget untuk gadget dan game online ya. Kalau memang ada hal-hal pembatasan itu ya, mungkin ini yang akhirnya bisa membuat anak-anak kita itu bisa tahu maksimal main game itu berapa lama. Ya kan, itu juga di fisik juga nggak bagus, apalagi mata ya. Benar. Kita lihat juga banyak anak-anak kecil yang sudah kacamatanya udah tebal gitu kan. Ya akhirnya budaya-budaya yang lain yang harusnya mereka ini bisa berinteraksi dengan sesama, akhirnya semuanya tercurah dalam kotak kecil yang namanya HP tadi. Benar. Untuk Mas Taufik sendiri Mas, untuk waktu dekat ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang secara Mas Taufik ini juga seorang performer yang sekiranya menuntut ada acara-acara tertentu, kapan sih kita bikin event untuk mungkin kita bikin nostalgia, ada lomba PS1 misalnya kan. Saya tuh pernah kepikiran kayak gitu Mas, maksudnya nggak tahu ya, mungkin karena saya cuman nggak terlalu optimis. Nggak terlalu optimis. Saya tuh pengen malah justru ada sebuah kompetisi yang memang itu
mengajak kita untuk kembali ke masa lalu. Kayak ya tadi kompetisi PS1, PS2. Iya, permainan-permainan jadul. Permainan-permainan jadul gitu loh. Mungkin dulu pernah sih ada beberapa, tapi yang lebih ke fisik ya, bukan ke sebuah game gitu, kayak Gobak Sodor. Iya, itu ada ya, tradisional, ya. permainan tradisional secara fisik sudah ada. Kalau saya sih lebih ke pengen bikin sebuah event yang itu mengajak bermain tapi pakai teknologi ya, meskipun teknologi itu tapi teknologi yang jadul, enggak teknologi yang seperti sekarang, karena enggak seru loh Mas Taufik, seru kayaknya makanya. Cuman kan ya mungkin ya siapapun ya, mungkin yang lagi nonton ya mungkin punya yang ide yang sama ya kan. Mungkin yang jadi permasalahannya adalah kita kesusahannya mungkin cari konsolnya kali ya. Karena konsolnya. Tapi kayak saya rasa ada masih kok. Ada sekarang. Ada. Bahkan kan kalau saya lihat di beberapa toko online itu kan ada beberapa konsol lama itu tapi dijual dengan bentuk yang baru. Jadi kayak dingdong kecil kayak gitu. Saya pernah lihat tuh. Ini permainan Street Fighter di dingdong tapi bentuknya kecil, dan itu meskipun ya tidak mewakili ya, paling tidak experience gamesnya ini kan sama dengan masa lalu. Sama, ada bahkan makanya sampai sekarang pun meskipun Mas, saya itu nggak tahu kenapa ya. Saya pernah ngecek juga sih di kayak platform aplikasi gitu. Saya cek game PS1 Winning Eleven 1 itu ada, tetap ada ya. Tapi maksudnya ke ponsel, maksudnya ke gadget. Dan saya nggak mau mainin di situ gitu loh. Oh, gitu. Ada. Jadi diaplikasikan di handphone. Di bentuk handphone. Secara teknologi dia memang bisa masuk. Cuman nggak tahu ya, kurang aja gitu loh. Kurang ya, benar. Jadi ya benar-benar nggak mewakili. Nggak mewakili gitu loh. Saya pengennya yang memang ini stick nih kita pegang. Kita pegang gitu kan. Itu monitor kita mainkan. Gitu. Seru ya. Seru. Kan sekarang kalau zaman sekarang tuh kan teknologinya luar biasa. Saya bilang itu kenapa luar biasa, karena sekarang kita pergi ke rental PS tuh udah ruangannya bisa VIP, ada AC, ada asik udah banget ya. Asik. Kalau zaman dulu kan nggak, saya pikir udah nggak ada Mas, tapi ternyata masih ada. Masih ada rental PS itu ya. Rental PS masih ada sekarang. Cuman memang ya 3, 4, 5 ya. Yang 3 pun sudah jarang. Sekarang 4, 5. 4 dan 5 4 dan 5. Benar-benar kan anak-anak udah pengen tahu kan, oh ini kan yang terbaru nih kayak gitu ya. Jadi yang lebih banyak diekspos yang itu. Iya. Dan bisnis rental waktu itu luar biasa. Luar biasa. Benar ya. Luar Jadi ada biasa. beberapa monitor, ada beberapa konsol ya kan. Cuman kan mainnya ya pasti ya timer kan kalau zaman dulu. Kalau zaman saya. Cuman sekarang tuh enggak. Main berapa jam gitu ya. Jadi cuman langsung sewa berapa lama roomnya. Jadi kalau ada di beberapa tempat itu yang saya pernah datangin tuh mereka ya nyewain ruangan kayak gini. Ruangannya sudah lengkap tuh. Lengkap. Speaker. Jadi mereka tuh kita datang, kita main, udah tinggal ngitung aja durasinya berapa gitu. Luar biasa ya. Serius. Seru sampai banget. segitunya. Kalau zaman dulu kan enggak. Cukup kadang pertama kali saya main itu saya masih ingat di garasi rumahnya orang. Itu rental. Jadi ada TV 4 berjajar. Kalau nggak salah saya hadapnya aja masih ingat sampai sekarang. Hadapnya ke kiblat. Jadi TV serius saya masih ingat Mas. Hadapnya itu ke kiblat. TV-nya itu. Betul. Ramenya luar biasa. Dan itu alasnya cukup karpet biasa. Karpet biasa ya. Itu sudah dari awal buka sampai mau tutup. Kadang-kadang enggak kita sampai diusir. Udah. Tutup kesel gitu. Yang punya rental tuh sampai begitu. Dan kita tahu zaman itu kan akhirnya banyak orang yang berinvestasi ke sana. Benar. Jadi ya udah di rumah aja nungguin anak-anak main PS gitu kan. Jadi, makanya ibu-ibunya kan yang dulu suruh jaga akhirnya gitu, karena ibunya nggak tahu saya nyalain lagi. Bandel ya. Bandel. Bukan bandel ya Mas. Cuman bandelnya anak zaman dulu sama sekarang tuh jahil ya istilahnya. Ya, lebih ke jahil. Kalau anak zaman dulu lebih ke jahil. Ya gitu sih. Apa ya? Kita ini kan butuh kadang ya bonding dengan anak-anak itu. Benar. Ayo main bareng. Ya. Sebentar aja gadgetnya ditaruh ya kan. Benar. Cuman kadang udah sebegitu darurat banget sebenarnya sih kita ini anak-anak ini kan banyak kadang juga terdoktrin dengan apa yang dia lihat. Selain itu ada juga pengaruh lingkungan dia ketika bersekolah Mas.
Kalau menurut aku ya, karena kan gini, seperti apapun kita memberikan sebuah batasan untuk anak-anak kita ya, apalagi aku gitu ya sebagai orang tua, kita di rumah udah sangat ketat sekali, kamu nggak boleh ini. Tapi begitu dia ke sekolah ketemu dengan orang-orang teman-temannya lainnya, multi teman-teman yang banyak gitu, akhirnya dia kedoktrin lagi. Begitu pulang dia nyari, karena kok kamu kemarin udah nggak main gadget, sekarang kok mau minta gadget lagi? Ya kata temanku ada game ini. Iya. Jadi benar-benar pengaruh juga dari kita sebagai orang tua sekarang itu kalau ngomongin tentang perkembangan teknologi sekarang, mungkin kita mau cari anak kita panas, kita mau cari apa, kita googling aja ketemu. Iya kan? Benar. Tapi ya itu dampak yang dihasilkan dari teknologi yang sekarang tuh, anak tuh terkadang tahu lebih dulu. Iya, benar. Kita ini, aku juga ya sama anakku ya, yang sekarang kelas 6 SD. Aku belajar CapCut ya. Oh ya. Dia jago ternyata. Dik, gimana nih cara bikin video kok keren banget. Ya pakai CapCut Pak lu. Ajarin dong. Beneran loh. Mereka jauh lebih jago. Aku tuh orang yang ketika bahasa Inggris tuh mungkin dulu pelajaran bahasa Inggris waktu SMP nggak pernah masuk kan. Sampai sekarang akhirnya aku tuh nggak bisa. Aku tuh pernah, karena kan aku tuh sering dapat kerjaan yang memang pakai bahasa Inggris. Kayak dapat email, kayak buat voice over dan sebagainya tuh kadang pakai bahasa Inggris kan. Begitu dapat email bahasa Inggris, udah bingung kan, sebetulnya bisa ya, cuman kadang-kadang aku ngasih ke anakku, anak yang pertama itu, nah ini tolong dong diartiin gitu. PR ini. Tolong diartiin. Oh ayah suruh gini. Serius sampai segitunya. Seru sekarang itu. Pinter. Ya makanya itu tadi bilang, kita ngomong ya seperti dua mata pisau yang memang kalau kita gunakan dengan baik ya pasti hasilnya baik. Ya itu semua sekali lagi balik ke orang tua kan. Bener. Sebagai kontrol pertama kan. Bener. Makanya kalau kita sebutkan itu bahwasanya rumah itu ya madrasah pertama buat anak-anak kita. Dan yang pasti Mas Taufik, hari ini kita udah bernostalgia udah ngobrol tentang bagaimana keseruan kita main game. Saya tuh pengen banget kejahilan kita pada saat itu ya kan? Dan semoga nih idenya Mas Taufik tentang bikin kompetisi ya, kompetisi tentang PS yang awal-awal PS1 gitu ya. PS1 Winning Eleven, siapa tahu ada teman-teman yang mungkin punya ide yang sama dan punya kuasa untuk menciptakan hal itu terjadi. Yuk bisa kontak kita ya. Dan ini pasti seru. Yang main juga Gen X dan milenial gitu kan. Gen X dan milenial pasti yang main. Anak-anak zaman sekarang pasti akan bilangnya game apaan sih gitu. Ini papa-papa ini pada gabut apa kurang kerjaan kali ya. Nah, itu seru. Kadang kan kita butuh kasih makan ego kita. Benar. Ego kita tentang bagaimana waktu itu kita belum terpenuhi, ya kan? Sampai akhirnya pada suatu titik kita taruh kata kita mampu membelinya, ya kan? Dan ternyata kok sulit ya, nyarinya di mana ya kan? Nah, kalau memang itu kan bisa terfasilitasi dengan baik, ada kompetisi seperti itu, wah benar-benar kita flashback lagi kan. Benar Mas. Jadi memang kalau menurut aku juga di tengah dari kesibukan kita gitu ya sebagai orang tua, terus kemudian kita harus kerja dan sebagainya, kita kadang-kadang butuh kembali ke masa lalu. Itu sesuatu yang apa ya? Kita tuh kadang healingnya nggak perlu yang kemana-kemana, cukup dengan mengingat masa lalu, kejahilan, kenakalan. Nakal-nakal anak zaman dulu tuh wajar kan. Paling cuman dibilangin susah gitu doang. Aku nginget banget juga ya. Gimana bandelnya saya dulu gitu kan. Kita tuh permainan tuh banyak loh masa lalu itu ya. Selain kita ngomong konsul tadi ya, permainan tradisional, banyak bahkan banget. Alam itu benar-benar support kita untuk having fun waktu itu kan. Kalau anak zaman dulu, kalau anak zaman dulu itu saya tuh mengalami masalahnya. Saya zaman dulu ketika saya keluar rumah saya itu sampai dicari. Kalau anak zaman sekarang sampai disuruh sana lo, main di luar, jangan di dalam. Iya. Saya tuh sampai gitu. Zamanku biyen niku ketika aku main di luar itu sampai dicari. Anak zaman sekarang sampai sana lo main keluar, enggak di rumah aja. Itu loh. Itu loh. Sama mungkin juga ngerasain hal seperti itu. Aku tuh dulu kan ya main bola suka, mandi sungai juga suka. Aduh, itu tapi dulu memang alamnya masih
Bener, mendukung kan, airnya juga masih bener gitu kan zaman dulu. Kan sekarang aku tinggal di Sidoarjo Mas Taufik kan. Sekarang kan industri. Iya benar. Udah nggak ada lagi kan air yang bener jernih kan. Di Malang masih masih ada beberapa, tapi ya juga di pelosok sih Mas. Di pelosok kan. Tapi itu yang seru, itu yang memang something to remember. Yes. Yang tetap harus kita kenang. Harus kita kenang, benar-benar harus kita kenang bagikan gitu ke generasi di bawah kita. Bahwasanya ada hal-hal yang menarik di masa lalu. Benar. Yang akhirnya ya kamu cukup mungkin bisa cari jejak digitalnya aja ya, mungkin gambar-gambarnya. Iya. Tapi kalau memang kamu pengen ceritanya, ayo sini sama aku ya kan. Gitu kan. Mas Taufik, hari ini luar biasa. Thank you banget sudah hadir di sini. Kita sudah ngobrol dan berbagi pengalaman seru bagaimana kita dulu bermain ya, gadget, konsol dan lain sebagainya. Dan untuk Mas Taufik sekali lagi, Mas Taufik ini seorang performer juga. Harapan saya juga mungkin nanti suatu saat ada ide-ide itu bisa disampaikan. Mungkin ketemu klien kan. Yes. Pak, kita bikin ini Pak. Bikin ini kan, sponsorin ini Pak, mainin ini kan, game ini. Insya Allah itu bisa terwujud Mas Taufik. Insya Allah bisa. Benar. Saya yakin sih. Karena kan kalau zaman dulu banget itu adalah menjadi hype ya. Maksudnya semua orang siapa yang nggak kenal. Maksudnya di zaman-zaman milenial siapa yang nggak kenal sama PS1, PS2 gitu loh. Dan itu pasar yang baik loh Mas. Benar. Pasar yang bagus. Artinya orang-orang zaman dulu yang sekarang seusia kita kan insya Allah orang-orang yang sudah mateng kan. Dan mungkin banyak orang-orang yang zaman dulu yang secara inner child-nya itu belum selesai gitu loh. Jadi ego masa kecilnya itu kita bawa lagi belum penuh gitu kan, kita bawa lagi. Dan ya sekali lagi ya rata-rata mereka insya Allah sudah mapan gitu. Udah mapan, benar. Itu pasar yang bagus bukan? Ide ini Mas. Iya. Baik, Mas Taufik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, kabar baik saya selalu tunggu. Ya kan? Siapa tahu kita masih bisa kerja sama lagi untuk event itu. Luar biasa. Thank you sekali lagi Mas Taufik. Thank you Mas, sama. Sukses ya untuk Mas Taufik. Teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Luar biasa obrolan tentang games dan juga permainan masa lalu yang sekiranya masih bisa untuk kita kenang hari ini, dan tentunya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, bye-bye.